Raja Meteorit Desolate diam-diam terkejut bahwa Qilin Zi lebih penting daripada Putra Bais. Jika dia benar-benar bertarung dengannya dan mati karena dia, maka hukuman dan kengerian surgawi akan menyebabkan dia mati bersamanya. Untungnya, leluhur hitam berbagi setengah. Tetapi Qilin Zi terlihat sangat kecil, bahkan dipegang oleh Raja Meteorit Liar. Bahkan bukan kerikil, tetapi gerakan Raja Meteorit Liar sangat lambat. Seolah-olah apa yang dia pegang bukanlah kerikil, tetapi seberat yang dia inginkan untuk mengangkat sepotong langit dan bumi. Lengan Raja Meteorit Liar masih secara bertahap letak, dan setengah dari hukuman oleh surga tidak berarti dia bisa mengabaikannya. Sebaliknya, keponakan Yuan Tianxi melakukan pertempuran besar untuk mencapainya. Ini tidak mudah. Tetapi bahkan jika aksinya lambat, semua orang kuat yang tertinggal di Wentian Pass hanya bisa menonton. Beberapa pembangkit tenaga listrik kota Feng Shui yang tersisa sudah takut. Mereka tidak takut putus asa, tidak segan untuk menyerahkan hidup mereka. Tetapi hal yang paling menakutkan di dunia ini adalah bahwa bahkan jika Anda membuang semua yang Anda miliki, tidak ada yang bisa diubah. Di depan King Desolate Meteorit, mereka adalah semut. Paling-paling, itu adalah darah di tubuh mereka, yang tampaknya mampu menyengat semut yang mampu menyengat Lord Meteorit King. Lei Qiu jatuh ke tanah, tubuh naganya kaku, sisik naga jatuh, dan cahaya guntur suram. Dia hanya bisa menyaksikan Raja Meteorit Liar mengambil Qilin Zi yang mereka lindungi. Kong Wu, lupa apa yang diperingatkan tuanmu? Jika Raja Tuhan datang untuk melakukan kejahatan, tolong segera minta dia untuk datang. Suara Lei Qiu penuh dengan suara serak, yang membuat tubuh Kong Wu yang hanya bisa memanjat di tanah seperti anjing mati, lebih seperti lumpur, dan tidak bisa lagi menopangnya. Tidak. Dia tahu apa maksud guru. Gunakan darah ras lain untuk menghentikan Raja Dewa. Andalkan, itu masih kontrak surga. Tetapi Kong Wu tahu bahwa kekuatan hukuman Tiadao tergantung pada pengaruh jumlah hari Tuan Bai dan saudara Yi Chen tampaknya telah menyebutkan beratnya takdir. Semakin kuat bobot takdir, semakin kuat hukuman yang disebabkan oleh Dao Surgawi. Kong Wu tidak tahu bagaimana menilai kekuatan rasio berat terhadap nasib, tetapi poin paling dasar dan langsung adalah kekuatan. Tapi jangan lupa, 200.000 ras manusia yang dihancurkan sampai mati dengan 2 pukulan oleh Raja Meteorit Desolate barusan semuanya adalah saudara pemberani dan militan di kota Feng Shui. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya di kota Feng Shui, saudara-saudara kota Feng Shui bisa menjadi satu musuh 10 bahkan ketika menghadapi kaisar. Meskipun klan lain sekarang berkembang, tidak buruk untuk bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik satu kaisar dengan 3. Selain kekuatan, ada lebih banyak darah. Saudara-saudara dari kota Feng Shui, mereka semua adalah darah murni dari ras manusia. Dan keluarganya, setiap garis keturunan layu, dan garis keturunan manusia yang terkandung di dalamnya sangat lemah dan menyedihkan. 200.000 bersaudara di kota Feng Shui tidak dapat menghentikan Raja Meteorit Liar. Berapa banyak yang harus mereka sisihkan untuk membuat Raja Dewa bergerak? Tidak, guru akan mati. Banyak orang akan mati. Anda tidak bisa memberitahu guru. Kong Wu terus meratap. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya pemandangan itu. Namun, Lei Qiu melihatnya, dan itu bukan monster cadangan. Tapi sekarang, apakah ada pilihan? Jika Qilin Zi meninggal sebelum waktunya, lebih banyak orang akan mati. Raja Meteorit Desolate telah melupakan surga. Kamu masih tidak tahu berapa banyak Qilin Zi. Tanda seru. Pria jahat, aku akan menjadi itu. Pada saat itu, Lei Qiu keluar, bahkan jika dia tidak bisa bergerak. Skala naga hancur, menyebabkan Jiang Buyong, yang jauh dalam ras manusia, tiba-tiba gemetar. Raja Meteorit Liar. Jiang Buyong sedang duduk di istana Yan Huang. Dia melihat 3 kaisar dan 5 kaisar, dan melihat busur matahari yang jatuh yang ditempatkan secara horizontal di bawah 3 kaisar dan 5 kaisar, dan terus-menerus diabadikan oleh dupa siang dan malam. Jiang Buyong menangis. Mengapa? Raja Meteorit Liar harus berhasil sebelum memberitahunya. Anak itu Kong Wu bodoh. Saudara-saudara Nian Wu sepertinya tidak bisa lolos. Tapi kenapa? Jangan katakan padanya. Apakah kamu pikir kami tidak dapat membantu sedikit pun? Jiang Buyong tersenyum pahit. Sosoknya masih sedikit membungkuk. Sepertinya dia telah bengkok selama bertahun-tahun, dan dia tidak bisa mengubahnya seumur hidup. Dengan senyum masam, dia mengangkat dupa, dan membungkuk di depan 3 kaisar dan 5 kaisar. Dengan tatapan saleh. Dia tahu yang sebenarnya saudara Nian Wu tahu bahwa ras lain masih berkembang. Dan jika Anda memberi mereka waktu, dia percaya bahwa apakah itu kota Feng Shui atau di sini, anak-anak umat manusia akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dia seperti tukang kebun. Dia tahu bahwa jika begitu banyak bibit yang baik dicabut di tengah jalan, betapa dosanya. Dia mengerti kebenaran. Tapi sekarang, sepertinya dia satu-satunya yang masih menganggur. Anak-anak, arai teleportasi. Hari ini, aku akan membawamu untuk melawan Raja Dewa. Pada saat itu, Ji Fuping tua, sosok Reyot membawa busur meteor. Dia meluruskan tubuhnya, dan dia berjalan keluar dari istana Yan Huang. Ledakan. Tanda seru.
Tanda seru. Di Wentian Pass, semuanya masih sangat putus asa. Hanya Qilinzi, yang terus-menerus melemparkan telur, tampaknya menghabiskan kemampuannya, mencoba melepaskan diri dari telapak tangan Raja Meteorit Desolate. Qilinzi, aku hanya membawamu pergi, dan aku tidak berusaha melawanmu dengan keras. Tidakkah kamu menginginkan basis kultivasimu dalam kehidupan ini? Pada saat itu, langit bergetar, dan melihat Qilinzi dalam telur menyebar dengan baik. Suara itu bergema ribuan mil, dan suara itu membuat tulang Dao Kongwu yang patah mulai sembuh. Jangan bicara tentang satu basis kultivasi kehidupan, 10 generasi dan 100 generasi. Aku ingin membunuh kalian semua. Qilinzi berbicara. Itu adalah suara yang membuat orang merasa seperti angin musim semi, tetapi seperti guntur musim semi yang meledak, megah dan penuh dengan langit. Hanya dalam beberapa saat, suara itu datang dari telapak Raja Meteorit Desolate, dan lebih banyak cahaya keberuntungan dari langit terus meledak, menyebabkan tinju Raja Meteorit Desolate yang tampaknya menghancurkan segalanya, dan akhirnya mulai meledak, seolah-olah bekas luka. Tanda seru. Apakah kamu benar-benar gila? Raja Meteorit liar ganas, matanya berbalik, dan dia melihat semut yang tidak dia bunuh dengan sengaja. Kamu tidak pergi denganku. Aku akan membunuh semua semut ini. Klan Kaisar Ke. Ada juga manusia klan. Aku akan membunuh sebanyak yang ada. Tanda seru. Ini adalah ancaman yang mencolok. Tetapi Raja Meteorit liar tahu bahwa ini adalah kelemahan orang-orang ini. Inilah mengapa mereka adalah kelemahan terbesar semut. Saat itu, mereka mengandalkan trik ini untuk menyebabkan semut-semut ini menderita banyak korban. Namun, apa yang membuat Raja Meteorit Huang tidak terduga adalah bahwa begitu ancamannya jatuh, dia melihat bahwa cahaya di depan telapak tangannya bahkan lebih terang. Itu adalah cahaya yang menyinari langit dan bumi, dan di mana cahaya itu lewat, keutuhannya semua lengan mulai meleleh. Kamu mencoba membunuh satu. Suara di telur unicorn menjadi lebih dan lebih kuat pada saat itu. Dewa Meteor liar merasa asing, dan unicorn tidak pernah begitu kejam dan ganas. Di kehidupan sebelumnya, Qilinzi tidak seperti ini. Apakah kamu ingin segera dilahirkan? Tanda seru. Kamu keluar sekarang, dan suku Kirin telah jatuh ke altar mulai sekarang. Apakah kamu ingin menjadi seperti semut ini? Tanda seru.